3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismani Kasirifana Dolfanida. Muhammad Adi Prasetyo. Kami dari kelompok 9 kelas MN20 akan mewawancarai salah satu bidang usaha kuliner Karawang, yaitu Kopi Salad. Kopi Salad ini terletak di sebelah kampus Unsika yang berada di Karawang. Dan berbagai varian rasa, yaitu ada dessert, dimsum, dan salad. Mari tanpa berlama-lama lagi kita wawancarai Kopi Salad. Yuk. Okay, she keep calling every single night. And I don't mind, 'cause I keep it right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 kelas MN20I untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial ingin mewawancarai Teteh sebagai pemilik dari Kopi Salad ini. Tolong perkenalannya dulu Teh, secara singkatnya. Ya, selamat malam. Nama saya Vika Merlina Anggraini, biasa dipanggil Vika. Ya, saya memulai Kopi Salad dari 2016 ya sampai sekarang, dibantu sama suami saya baru-baru ini sih. Jadi dia saya resign-kan mendadak gitu ya, untuk bantu saya kayak gitu. Awalnya kenapa latar belakang usaha ini sebelumnya, kenapa Teteh mau bikin Kopi Salad ini? Nggak ada niatan awalnya ya, karena saya itu 2016 tuh menikah. Setelah menikah itu saya merantau, dibawa ke sini ya, dibawa ke sini. Kemudian di sini itu nggak ada temen, nggak ada saudara, nggak ada pekerjaan gitu kan. Dari saya sebelum nikah itu kan saya udah kerja dari pagi sampai malam gitu kan, kadang di jalan terus, luar kota dan lain sebagainya. Terus kemudian menikah dan nggak ada kerjaan kan. Nah, setelah kerjaan rumah tangga selesai mau ngapain gitu, akhirnya saya memutuskan sih, mau memulai itu juga maju mundur, mau jualan juga maju mundur gitu. Tapi pertamanya itu saya pengen makan salad buah gitu ya, karena di sana biasa gitu saya makan salad buah. Terus di sini saya nyari tuh di Facebook, nggak ada di daerah yang jual buka toko salad buah juga nggak ada gitu. Jadi waktu itu saya bingung gitu ya. Waktu itu kan Grab belum ada dan sosmed belum se-booming sekarang kan. Nah gitu. Terus akhirnya aku bikin aja gitu dari rumah buat dimakan sendiri. Akhirnya cobalah aku posting di Facebook tuh, jual beli Facebook pertamanya. Terus antusiasnya lumayan gitu kan. Nah, tapi ngantar sendiri, bikin sendiri itu sampai 2018. Jadi dari 2016 sampai 2018 itu saya jalanin sendiri gitu, bikin sendiri, ngantar sendiri DO dari rumah saya, dari daerah Kelari, DO sampai ke kawasan, sampai KIC, sampai daerah kota juga, terus sampai Kosambi, sampai Cikampek gitu, saya sendiri gitu. Nah, sampai di situ di 2018 tuh saya memutuskan untuk rekrut karyawan. Nah, posisi saya waktu itu hamil gitu, hamil muda, jadi nggak keburu nggak bisa lah badan saya untuk produksi gitu. Akhirnya saya rekrut karyawan dengan usaha di rumah gitu. Usaha di rumah bertambah karyawan dari 1, 2, 3, 4 sampai waktu itu maksimal ada 6 karyawan di rumah untuk industri rumah tangga gitu istilahnya ya. Terus akhirnya di 2019 itu saya memutuskan untuk buka yang di sini. 2019 ya. Yang punya outlet ya, yang pertama outlet di sini. Tapi waktu itu yang di rumah juga masih buka gitu untuk produksi. Jadi yang di sini tuh nggak produksi, mereka hanya jual gitu ya. Pada saat itu berjalan ya cukup bagus gitu di sini. Di rumah juga masih jualan gitu. Terus di 2000 berapa itu awal corona itu 2000 berapa ya? 2020 awal. Iya, 2020 awal tuh
kebentur banget bisnis aku pertama ya, itu nurun drastis ya. Ini apa, omset kita nurun drastis, banyak salad yang terbuang gitu ya. Akhirnya saya putar otak di situ, gimana caranya salad itu nggak terbuang tapi toko saya tetap buka gitu. Karena waktu itu kan sistem kirim ya, dari rumah sudah diproduksi, sudah jadi salad, nyampe sini tinggal jual kayak gitu. Meskipun nyampe sini kadang nggak aman gitu, kadang ada yang bocor, kadang ada yang berantakan kayak gitu. Akhirnya saya bikin satu satu komitmen gitu, ayo sama-sama yang di toko itu belajar bikin salad gitu. Akhirnya yang di toko, yang jaga toko saya wajibkan untuk bisa bikin salad. Nah yang di rumah saya taruh di sini untuk ngajarin dulu gitu awalnya. Akhirnya sampai sekarang kita bikin salad per outlet sendiri. Oh, jadi nggak ada distribusi dari rumah lagi? Nggak ada, tapi bahan. Oh, bahan aja. Ya, Oh. bahan sama pudingan gitu, dessert itu kita bikin dari rumah. Bukan di rumah, sekarang ada tempat produksi sendiri, bukan di rumah. Terus kira-kira untuk toko ini sendiri ada visi misi dan tujuan jangka panjangnya nggak? Tokonya sendiri atau konsep saladnya? Ya, konsep saladnya. Kalau aku ya, menurut aku punya visi misi itu aku harus go nasional ya. Artinya aku harus keluar kota gitu untuk memasarkan produk ini. Tapi nggak bisa untuk produk salad buah dan dessert itu nggak bisa untuk keluar gitu. Tapi mungkin aku akan jual sistem kayak frozennya, sausnya gitu, untuk yang masuk ke Shopee gitu. Sekarang masih tahap belajar sih, belajar untuk mengembangkan ke luar daerah. Kalau untuk cabang sendiri sekarang udah ada berapa cabang untuk Kozi Salad? 4 cabang. 4 cabang. Yang pertama di sini ya? Yang pertama di sini, yang kedua buka di daerah CKM Kondang Jaya. Terus yang ketiga itu yang dari rumah saya pindahkan ke food park dekat daerah rumah juga, itu Kelari. Terus yang satunya yang paling baru di Kosambi. Kosambi. Terus kira-kira modal awal mendirikan usaha ini dulu gimana? Modal Awal. Modalnya 200.000. 200.000. Modalnya 200.000 pertamanya, karena nggak ada biaya ya dulu dan nggak niat untuk seperti ini gitu loh. Yang pasti saya cuma ngisi waktu itu, cuma ngisi waktu luang dan ngisi biar nggak bosen gitu. Nah, jadi dari 200.000 tuh muter terus, makanya sampai 2 tahun tuh baru kesempatan buka toko. Berarti dari modal awal yang 200.000 itu door to door gitu ya? Maksudnya teteh sendiri yang kasih ke, maksudnya COD atau apa kayak gitu? Iya, waktunya kayak gitu. Jadi sistemnya untuk jual belinya lewat Jubel, jual beli Facebook. Waktu bikin outlet yang pertama ini kira-kira waktu itu modalnya berapa? Outlet ini sendiri uang sewanya itu 25 juta. Terus perintilannya kayak gini nih sekitar 10 juta. Terus belum bahannya ya sekitar 45 juta setiap outlet. Itu minimal harus segitu gitu untuk buka satu outletnya. Bisa aja sih aku buka misalkan di teras Indomaret atau Alfamart gitu, tapi aku nggak bisa menjamin kualitas dari salad aku kan. Kalau salad dessert itu kan harus full time di showcase ya, pendingin gitu. Meskipun udah ada kayak styrofoam dan lain-lain, tapi nggak menjamin gitu. Aku takutnya nanti salad aku tuh asem, terus busuk, bau gitu. Buah-buahan kan juga harus aman ya. Kalau di kontainer kayak gitu kan mungkin ada tikus atau apa gitu. Lalu untuk jumlah peminat di pasar dari awal 2016 sampai sekarang, apalagi kena COVID nih ya, itu gimana? Stabil, meningkat atau ada turunnya banget gitu? Waktu awal COVID itu kita meningkat,
justru meningkat. Justru meningkat di awal COVID. Waktu turun dropnya itu waktu di ini varian Delta. Yang waktu varian Delta itu benar-benar itu mungkin orang banyak yang di WFH kan ya. Kemudian justru mereka penghasilan mereka kan menurun biasanya ya, karena WFH kan jelas perusahaan nggak akan menggaji yang seperti yang ketika mereka bekerja di kantor gitu. Jadi mereka jadi pesaing gitu, intinya jadi mereka juga jualan gitu. Nah, mereka jualan kan otomatis untuk mengeluarkan biaya untuk jajan itu kan berkurang. Jadi ya muncul banyak ini online shop jadinya waktu varian Delta tinggi. Tapi berarti sekarang udah stabil ya? Kalau sekarang Stabil sekarang. yang lain? Kalau bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk salad gimana Bu? Bahan baku Iya, belinya apanya? Membuatnya Bahan baku Iya. apa aja yang dibutuhkan? gitu. banyak kalau bahan. Ada Iya. banyak variannya sih soalnya. Iya, soalnya aku banyak varian, nggak cuma salad aja kan. Kalau maksudnya kalau belanja gitu ya, karena ini bahan salad ya di pasar induk. Dari mana Teteh memperoleh bahan baku? Pasar induk kalau yang bahan buahnya. Oh. Bagaimana proses pengolahan bahan baku dapat menjadi produk Teh? Cuma dikupas, dipotong, dikasih saus gitu. Tapi yang bikin sausnya tetap kami gitu. Jadi mereka di sini tugasnya kupas buah, potong buah, terus bikin kasih dressingnya, kasih kejunya gitu, terus kasih garnisnya. Jadi kita kirim kan bahan-bahan mentah kayak gitu. Tapi kalau yang untuk produk puding, produk dimsum, produk yang lainnya itu kita buat dari itu tempat produksi di Kelari, outlet Kelari itu kita jadikan tempat produksi. Berapa jumlah tenaga kerja yang di sini? Pegawai aku semuanya ada 8. Semua outlet Semua outlet. Setiap outlet saya kasih 2 pegawai. Bagaimana sistem pemberian upah mengenai karyawan Teh? Mengenai upah. Upah pegawai aku itu pengeluaran terbesar nomor 2 setelah modal bahan. Tuh. Kalau disebutkan jumlahnya. enggak usah sih. Tidak. Saya. Gak apa-apa. Bagaimana proses pemasaran produk pada usaha yang Teteh dirikan? Ya, yang pertama itu awal-awal saya masuk di jual beli kan. Karena kalau jual beli itu gratis ongkir biasanya Iya. mereka mintanya ya. Nah, pada saat saya punya pegawai itu saya udah nggak bisa masuk di jual beli karena saya harus menggaji pegawai kan. Nah, waktu saya bikin sendiri sih nggak masalah gitu kalau misalkan ongkirnya dikasih 2.000 seikhlasnya atau bahkan free ongkir gitu kan. Nah itu dari situ pertamanya, terus saya mundur dari Facebook tuh, saya mundur nggak masuk lagi di jual beli, tapi saya punya database WA. Nah dari database WA pembeli-pembeli saya yang dari Facebook itu tadi itu masuk ke database WA kan, kemudian mereka misalkan kayak update story atau lain-lain, mereka kan mempromosikan ya secara nggak langsung mempromosikan usaha saya, akhirnya temennya beli, saudaranya beli, terus jadi kayak gitu, jadi kenal kayak gitu. Terus akhirnya pas waktu tahun berapa itu Instagram mulai masuk kan, akhirnya saya memanfaatkan Instagram itu. Nah kemudian di tahun berapa itu Gojek mulai masuk, nah saya harus daftar Gojek, terus Grab mulai masuk, Shopee Food mulai masuk, nah itu baru kita daftar ke sini. Untuk laporan keuangannya setiap outlet tuh gimana? Laporan keuangannya kita masih manual. Ya, tapi kita punya aplikasi. Saya pegang satu aplikasi yang dari laporan manual itu tadi harus saya input gitu. Saya input untuk dijadikan ya bahan evaluasi setiap bulannya gitu. Untuk keuntungan setiap bulannya ya Bu, itu setiap per outlet tuh biasanya berapa kisarannya? Keuntungan setiap bulannya. Iya.
keuntungan ya. Kalau keuntungan berarti harus bersih ya. Iya. Aku masih itu ya, kalau bersihnya aku nggak bisa sebutin angka ya, Iya. karena pengeluaran rumah tangga aku tuh masuk ke situ gitu. Jadi Orang pribadi masih masuk. jadi kita nggak bisa gitu, karena pendapatan utama keluarga aku dari ini aja gitu. Jadi karena suami aku udah nggak kerja ya, jadi pendapatan kita full dari sini gitu, jadi nggak dipisah gitu. Tapi kalau omset kotornya ya, Omset kalau kotor. kotornya aja, kalau kotornya itu per outlet kira-kira 1 sampai 2 juta. Untuk penentuan harga produk gimana, Bu? Penentuan harga produk itu aku ngitung dari harga bahan Harga bahan. ya. Harga bahan, kalau orang lain nggak tahu ya, kalau orang lain biasanya lihat Pasaran. toko sebelah. Iya. Lihat toko sebelah. Kalau aku hitung dari harga bahan rinci gitu. Jadi aku kayak salad ini misalkan kan, salad ini satu gelombang, kita sebutnya biasanya satu gelombang ya, satu gelombang salad ukuran ini jadi sekitar 20 piece. Itu butuh apel berapa, butuh melon berapa, butuh jelly berapa, strawberry dan lain-lain itu berapa. Habis itu saya bagi 20, itu ketemunya harga. Untuk penjualan produk tiap harinya tuh sekitar berapa, Bu? Penjualan produk all product berarti ya. Iya. All product salad aja per porsi, salad aja satu outlet itu kira-kira 3 kali 60 porsi. Jadi sekitar sama lain-lainnya mungkin sekitar bisa 100 porsi dengan menu yang lain. Itu paling tinggi gitu. Paling tinggi. Kalau paling rendahnya mungkin sekitar 60 70 porsi. Kendala pas selama pandemi berlangsung dulu gimana, Bu, ini usahanya? Kendalanya Ya, pada saat Kendalanya itu banyak muncul saingan. Banyak Jadinya, saingan ya? Jadi saingan. Yang biasanya beli dia jualan salad kayak gitu. Tapi nggak masalah sih. Jadi jadi bertumbuh kita. Jadi aku belajar dari situ, belajar gimana caranya aku bisa lebih depan daripada mereka gitu. Jadi itu dari pas waktu corona itu saya juga belajar untuk membuat sosial media makeover gitu. Jadi aku makeover sosial media, manfaatkan Instagram gitu. Dari aku nggak bisa desain, terus aku jadi privat desain kayak gitu dari corona itu. Nah, kalau mungkin nggak ada corona itu ya enjoy aja gitu, karena stabil kan, nggak ada pembelajaran di situ. Terus ngikutin course Zoom meeting gitu. Terus dari GrabFood, Shopee Food belum pernah, GoFood sama GrabFood biasanya mereka ngadain kayak seminar gitu. Itu jadi pelajaran banget gitu. Kalau satu pertanyaan lagi deh, misalnya dulu kan waktu pandemi juga banyak kenaikan misalnya harga buah atau gimana, itu mempengaruhi produksi nggak teh? Nggak cuma pandemi ya, kenaikan harga bahan itu naik turun gitu. Biasanya sih dipengaruhi sama semakin permintaan semakin tinggi, itu harga bahan semakin meningkat. Contohnya kayak bulan puasa, harga untuk puding ya, produk puding itu margarin, gula pasir itu yang biasanya sekian jadi sekian, karena permintaannya kan meningkat ya. Banyak yang bikin nastar, banyak yang bikin cookies gitu, banyak yang bikin es ya kayak susu lain-lain, itu semuanya meningkat gitu. Tapi ketika udah nggak puasa, udah nggak hari raya, udah nggak bukan permintaan meningkat, turunnya sedikit gitu. Jadi siasatnya itu cuma bertahan kayak gitu kan, musiman ya, naiknya itu musiman, tapi turunnya kita lihat kalau misalkan masih masuk harga produk kita itu
nggak naikkan harga. Tapi dari 2016 sampai 2022 ini saya baru 1 kali naik harga. Saya lagi sekali lagi pertanyaan terakhir aja. Untuk strategi pemasarannya nih, Teteh, apakah hanya buka outlet dan juga kerjasama dengan online shop kayak Gojek, Shopee Food gitu, atau misalnya Teteh bakal ada rencana lagi misalnya ingin collab gitu misalnya dengan produk lain kayak gitu? Kalau collab sama merek lain belum ada rencana gitu. Jadi kita masih berdiri di kaki sendiri gitu. Selain pakai offline juga online, memanfaatkan sosial media aja gitu. Jadi setiap hari dari ilmu WhatsApp, ilmu Instagram itu jangan lepas gitu. Sosmed itu terus dioptimalisasi gitu. Terus satu lagi untuk Google Google review itu loh. Kalau kita habis mengunjungi tempat itu kan ada reviewnya kan. Nah itu bermanfaat banget buat tempat usaha kayak gitu. Itu kalau aku lebih dominan ke situ. WA, jadi WA itu jangan sampai sepi status gitu. Kalau tekniknya itu di WhatsApp itu kita harus status 2 jam sekali. Kalau WhatsApp, kalau di Instagram itu kita harus posting 1 postingan dalam sehari. Terus story itu jangan sepi gitu, minimal itu. Terus dioptimalisasi gitu. Jadi caranya ada deh. Rahasia ya Teh? Iya, rahasia. Oke gitu aja Teh wawancaranya. Makasih banget. Maaf kalau misalnya kita ganggu juga gitu ya. Semoga usahanya tambah lancar, tambah sukses, terus bisa buka outlet yang lebih besar lagi. Misalnya mungkin di luar Karawang juga bisa. Amin. Ada yang minta juga tapi belum. Semoga pokoknya usahanya lancar. Iya. Makasih ya Teh udah Iya, wawancara. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas MN20I untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan hasil wawancara kami di bidang usaha kuliner bernama Cozy Salad Karawang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krismonika Silitonga dan saya akan memperkenalkan anggota saya yaitu Darvanida Rahmawati dan yang kedua ada Muhammad Randi Prasetyo. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang portofolio badan usaha. Yang pertama adalah nama usahanya yaitu Cozy Salad. Pemiliknya yaitu bernama Vika Merlina Anggraini. Untuk tahun berdirinya, Cozy Salad berdiri tahun 2016 yang berlokasi di Jalan HS Ronggom Waluyo nomor 3, Truk Jambe Timur, Karawang, tepat di samping gedung Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk visi dan misi Cozy Salad sendiri yaitu menjadikan Cozy Salad sebagai usaha kuliner populer dan berkualitas untuk salad buah yang terutama di kalangan masyarakat Karawang. Lalu ada tujuannya sendiri yaitu menjadikan Cozy Salad sebagai usaha yang masuk ke pasar nasional, tidak hanya di Karawang tetapi juga di luar kota lain. Lalu untuk cabangnya sendiri, Cozy Salad mempunyai 4 cabang. Yang pertama ada di Kelari, yang kedua ada di Truk Jambe, yang ketiga ada di Citra Kebun Mas, dan yang terakhir ada di Kosambi. Untuk jumlah karyawannya, mereka terdiri dari 8 orang. Untuk per outletnya, mereka mempunyai 2 orang. Lalu untuk menu-menu di Cozy Salad, yang pasti yang pertama adalah salad buah yang terdiri dari berbagai ukuran, dari yang terkecil sampai yang besar. Lalu ada juga berbagai macam dessert. Yang pertama Choco Almond dessert dan juga buku pandan dan juga masih banyak yang lainnya. Serta mereka juga menjual beberapa makanan kecil. Yang pertama adalah dimsum, yang kedua bakso bakar keju dan juga berbagai macam makanan yang lainnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tandi untuk menjelaskan. Oke, yang selanjutnya B, fluktuasi perjalanan bisnis. Fluktuasi bisnis adalah suatu perubahan naik turunnya pertumbuhan bisnis yang terjadi pada satu badan usaha. Hal ini pun dialami oleh Cozy Salad. Saat pertama kali merintis, Ibu Vika dan suami hanya bermodal 200.000 saja. Produksi pun hanya ala kadarnya dan juga pemasaran masih melalui door to door
dan juga sistem antar atau cash on delivery. Seiring berjalannya waktu dan juga peminat cozy salad ini bertambah, lalu Ibu Vika mulai merekrut karyawan untuk membantunya memproduksi salad dan membuat outlet khusus untuk menjual saladnya. Outlet Teluk Jambe menjadi outlet pertama untuk cozy salad dan cukup sukses di kalangan masyarakat Karawang dan para pelajar serta mahasiswa di sekitarnya. Lalu pada awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 di saat sektor ekonomi Indonesia menurun, cozy salad pun ikut terkena dampaknya. Produksi salad dan omset turun drastis, serta banyak sekali salad yang terbuang sehingga Ibu Vika akhirnya memutuskan untuk berkomitmen agar karyawan yang bertugas di outlet wajib untuk bisa membuat salad sendiri agar tidak membebankan pada produksi rumah saja. Hingga akhirnya peminat salad buah semakin hari semakin bertambah. Dampak COVID-19 yang menyebabkan beberapa orang harus WFH membuat permintaan salad buah naik sehingga cozy salad dapat bertahan dan produksi serta omsetnya pun perlahan bangkit kembali. Yang selanjutnya C. Manajerial pelaku usaha. Secara umum, proses produksi adalah kegiatan produksi yang menggabungkan dari satu bagian ke bagian lain, dalam artian setiap bagian terdapat tahapan yang perlu dilalui, baik itu berupa proses menjadi barang ataupun jasa. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan salad buah. Yang pertama, buah-buahan segar, kedua yogurt, ketiga mayonaise, keempat susu kental manis, kelima keju, dan yang terakhir jelly. Dan adapun alat-alat yang digunakan dalam pembuatan salad buah, yang pertama freezer, kedua mika, ketiga mesin press untuk minuman, dan lain sebagainya. Untuk buah-buahannya sendiri, Bu Vika membelinya di pasar induk untuk produksi di outlet. Karyawan hanya memotong buah dan mencampurnya dengan saus salad. Sedangkan untuk saus saladnya hanya diproduksi di rumah atau tempat produksi utama, lalu akan didistribusikan ke berbagai outlet cozy salad. Untuk menu-menu lainnya seperti puding, dimsum, dan lain-lain pun tetap diproduksi di tempat produksi utama, yaitu di outlet Kelari. Produksi salad dilakukan dengan cara bergelombang untuk mempertahankan kualitas salad buah tersebut. Setiap gelombang berisi 20 cup salad buah. Karyawan cozy salad sendiri ada 8 orang, yang mana setiap outletnya ada 2 orang yang bertugas. Jam operasional kerja di cozy salad ada perbedaan pada beberapa outletnya. Untuk outlet Teluk Jambe buka pukul 10 pagi sampai 7 malam. Untuk outlet Kelari, CKM atau Citra Kebun Mas dan Kosambi buka pukul 9 pagi sampai 9 malam. Untuk jam istirahat dilakukan bergantian sesuai ketentuan. Karyawan juga diberikan upah pokok secara bulanan dan juga mendapat bonus serta uang makan per hari. Yang D. Manajerial pemasaran usaha. Pemasaran dilakukan secara langsung, yaitu dengan transaksi langsung di outlet cozy salad. Bisa dikonsumsi di tempat, dikemas untuk dibawa pulang atau take away. Pemasaran juga bisa dilakukan melalui pesan antar atau COD melalui WhatsApp atau DM Instagram cozy salad. Selain itu juga bisa dilakukan melalui online. Cozy salad bekerja sama dengan GrabFood, GoFood, dan juga Shopee Food. Berikut di bawah adalah tertera nama cozy Instagram cozy salad dan nomor WhatsApp owner cozy salad. Strategi pemasaran cozy salad. Yang pertama, produk. Melakukan inovasi dalam ide baru serta menjaga kualitas produk. Cozy salad berusaha membuat varian baru, yaitu rainbow salad, untuk menarik pelanggan. Yang kedua, price. Cozy salad selalu berusaha agar harga terjangkau. Ketiga, place. Lokasi outlet cozy salad sangat strategis dan mudah untuk dijangkau masyarakat. Nomor 4, promotion, yaitu strategi promosi cozy salad melalui sosial media, WhatsApp, dan Instagram dilakukan setiap hari. Untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh Dalvanida Ramawati. Manajemen keuangan dan penentuan harga produk. Manajemen keuangan pada dasarnya merupakan upaya perencanaan pengelolaan, menyimpan dan mengendalikan aset maupun dana perusahaan. Pencatatan keuangan pada cozy salad masih menggunakan pembukuan manual. Setiap outlet menulis laporan keuangan pada jurnal, lalu Ibu Vika akan menginput data tersebut pada aplikasi keuangan yang ia miliki. Pembukuan dilakukan setiap hari setelah jam operasional telah habis.
Pencatatan keuangan Koji Salad sangat sederhana, namun dilakukan secara struktur agar transaksi pengeluaran dan pemasukan tidak terjadi persimpangan. Penentuan harga produk Koji Salad dipengaruhi oleh harga bahan. Perhitungan yaitu setiap gelombang salad menghabiskan beberapa bahan sampai menjadi 20 cup, lalu baru dibagi dan hasilnya jadilah harga 1 cup salad buah. Penjualan salad buah per hari bisa mencapai 6 sampai 100 porsi dengan menemukan dan menu yang lain. Untuk omset kotor yang diperoleh selama sebulan yaitu sekitar 1 sampai 2 juta. Manajerial dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kendala dan risiko yang dihadapi oleh usaha Koji Salad pada pandemi COVID-19, pembatasan aktivitas sosial yang mengakibatkan pengunjung outlet sepi dan ada keterbatasan. Menurunnya omset Koji Salad, risiko tutup outlet, dan pengurangnya karyawan. Namun dalam kondisi ini, Ibu Vika tidak menyerah. Ia tetap memutar otak agar outlet dan produk Koji Salad bisa dipertahankan. Walaupun terkadang dengan masa pandemik waktu ini dengan meningkatkan kemampuan promosi melalui Instagram dan juga cara mempromosikan agar produk Koji Salad tetap eksis, serta melakukan inovasi-inovasi baru untuk menarik perhatian para pelanggan. Kesimpulannya yaitu, dalam memulai suatu usaha bisnis diperlukan tekad dan juga perencanaan yang terstruktur dalam segi keuangan, sumber daya manusia, dan juga pemasaran. Komitmen yang baik antara pemilik usaha dengan karyawannya harus sejalan. Peningkatan kualitas produk, evaluasi strategi, serta inovasi agar terus bertahan dalam bisnis harus rutin dilakukan walaupun terhadang pandemi COVID-19 itu tidak menjadi alasan untuk terus berinovasi, namun harus jadi pembelajaran untuk lebih baik ke depannya. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.